Welcome home, great people, to Onibakoyama. Baru-baru ini kita melakukan perhelatan akbar. Boleh dikatakan perhelatan akbar karena baru kali ini kita mengadakan perlombaan MotoGP race di sirkuit kita sendiri di Mandalika. Ada satu hal yang unik bagi sebagian orang, yakni dengan adanya kehadiran Mbak Rara. Sebagaimana kita ketahui, Mbak Rara sendiri adalah pawang hujan yang diberikan tugas untuk mengusir hujan di sirkuit Mandalika. Aksinya mendadak terkenal dan viral, baik itu di media internasional atau di negara kita sendiri. Ada pro dan kontra yang terjadi beberapa hari ini, terutama satu hari belakangan. Nah, terkait dengan pawang hujan, di beberapa daerah di Indonesia, entah itu Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, dan daerah-daerah yang lainnya, istilah dukun ini terkesan klinik. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah terkesan mistis. Padahal sebagaimana kita ketahui adalah yang dilakukan Mbak Rara ini termasuk salah satu kearifan lokal di negara kita. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini adalah ketika seseorang tidak mengerti budaya yang lain atau adat istiadat lain, kenapa mereka malah nyinyir dan mempertanyakan, kok bikin malu, kok gitu. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa orang-orang yang memiliki mental dan kualitas rendah cenderung toksik, di mana mereka ingin menjatuhkan yang lain akibat ketidaktahuannya. Ya, harap maklum saja, dengan keterbatasannya mereka tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Mbak Rara. Yang lucu adalah ketika seseorang yang ingin menunjukkan kebudayaannya justru malah dicemooh dan dinyinyiri oleh banyak orang yang tidak mengerti dan tidak memahami keluhuran budaya. Padahal sebagaimana kita ketahui, Mbak Rara ini sendiri sudah banyak sekali mendapatkan katakanlah proyek untuk melakukan pengusiran hujan atau mengalihkan hujan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang sudah ternama. Jadi kalau sebagian orang yang nggak smart mikirnya, ya agak lucu sih menertawakan kebudayaan yang tidak tahu apa makna dan filosofinya. Yang dilakukan Mbak Rara adalah salah satu kearifan lokal, di mana di Lombok atau di kota-kota di Indonesia yang masih menggunakan pawang hujan, lumrahnya mereka masih mempercayai adanya energi dari alam semesta. Nah, yang dikatakan dewa-dewa, Tuhan, bahkan iblis atau setan itu juga merupakan salah satu bentuk manifestasi energi. Nah, ketika kita berbicara energi, nah di sini kita harus mengkaji lebih dalam lagi. Jangan asal ngomong sana sini. Bahkan ada salah satu orang yang cukup terkenal ikut nyinyir lah istilahnya, karena dia nggak tahu. Ya kalau nggak tahu mau apa lagi. Nah, di sini saya ingin sekedar sharing. Jika bangsa kita ini adalah bangsa yang plural, terdiri dari banyak suku, banyak adat istiadat dan kepercayaan, maka marilah kita menghargai dan menghormati adat istiadat tersebut. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan di mana bumi dipijak, di situ bumi diludahi. Ya agak miris juga sih. Padahal dulu nenek moyang kita
membangun begitu banyak candi yang megah. Sekarang kalau ada orang yang melakukan istilahnya ritual atau adat istiadatnya, dianggap itu mempermalukan diri sendiri atau istilahnya menelanjangi diri sendiri. Padahal tim MotoGP sendiri sudah mengakui juga it work. So, kenapa kita harus ketawa? Kenapa kita harus menertawakan diri sendiri? Ya harap maklum aja kalau saya pikir sih. Karena mentalitas bangsa kita sebagian besar sudah lama kehilangan jati dirinya. Nah, perkumpulan orang-orang yang memiliki stigma negatif itu saya anggap orang-orang yang memiliki energi bawah, yakni energi yang berada di level rendah. Anggaplah dalam skala Hawkins itu berada di level bawah, energi negatif. Karena apa? Mereka mengandung banyak sekali toksik, tidak berpikiran positif, cenderung menjatuhkan, cenderung mengejek. Ya mari sebagai anak bangsa yang baik kita menghargai pluralitas dan kebinekaan yang ada di negara kita. Jangan sesama anak bangsa saling menjatuhkan, saling mencemooh karena ketidaktahuan. Ya malu juga sih. Bahkan ada salah satu rider yang menirukan dengan gaya ya katakanlah bercanda gitu. Rider ya mana tahu dia soal kearifan lokal, harap maklum aja. Tapi sebagai rider yang baik, ya dia harusnya fokus. VR46 saja jadi legenda karena dia fokus, bukan bercanda. Nah kalau kalian semua great people, saya yakin pasti memiliki pikiran yang berbeda. Kalian pasti akan lebih memberikan toleransi yang tinggi kepada setiap orang yang ada di negeri kita, dengan tanpa mengesampingkan setiap perbedaan yang ada. Itulah mengapa di tataran masyarakat kita perlu perubahan mental yang baik dan arahnya positif. Jangan ada yang aneh sedikit, tiba-tiba komentar nyeleneh. Ada yang nggak ngerti sedikit, tiba-tiba nyeletuk. Kebiasaan-kebiasaan buruk semacam ini jika dipegang terus-menerus akan menjadi adat istiadat yang baru, di mana kita akan saling menjatuhkan karena kita berbeda. Ingat, seseorang ditertawakan bukan karena dia jelek atau karena dia miskin, tapi karena dia berbeda. Dan ketika Anda memiliki sudut pandang yang berbeda dari golongan mayoritas, bersiaplah untuk ditertawakan. Tapi sebagai great people, saya yakin Anda memiliki pola pikir dan sudut pandang yang luas. So, mari kita bersama membangun negeri ini. Salam semangat, salam sejahtera.